Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Sejarah Minat akan menjelaskan tentang perjuangan darurat Republik Indonesia yang disingkat dengan PDRI. Baiklah, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, dimulai dari Saya Ahmad Raja Syarif. Saya Filanjela Putri. saya Hanifah Fitri, Saya Nadia Putri Ariano. saya Zahra Rahmadani. Saya Hamus Hakim. Pemerintahan Darurat Republik Indonesia disebut PDRI adalah penyelenggara pemerintah Republik Indonesia sejak 22 Desember 1948 hingga 13 Juli 1949, dipimpin oleh Syafruddin Prawinegara yang disebut juga dengan Kabinet Darurat. Sesaat sebelum pemimpin Indonesia saat itu, Soekarno dan Hatta ditangkap Belanda pada tanggal 19 Desember 1948. Mereka sempat mengadakan rapat dan memberikan mandat kepada Syafruddin Prawinegara untuk membentuk pemerintahan sementara. Dalam situasi ini, Dr. Muhammad Hatta membentuk PDRI di Bukit Tinggi, Sumatera Barat sebagai bentuk pemerintahan darurat. Agresi militer Belanda II atau disebut dengan Operasi Gagak terjadi pada 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta. Adanya pengingkaran Belanda atas hasil perjanjian Renville, di mana Belanda enggan terikat lagi dengan perjanjian tersebut. Serangan ini diawali dengan penerjunan pasukan payung di pangkalan udara Maguwo dan menduduki ibu kota Yogyakarta. Hal inilah yang membuat Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta memutuskan untuk tetap tinggal di ibu kota. Namun Soekarno-Hatta dan menteri lainnya ditawan Belanda. Sebelum pihak Belanda sampai di istana, Soekarno sudah mengirim radiogram yang berisi perintah kepada Mr. Syafruddin Prawinegara yang sedang berkunjung ke Sumatera untuk membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia yang disebut dengan PDRI. Dalam 1 bulan, TNI akhirnya berhasil melakukan konsolidasi dan melakukan pukulan secara teratur kepada musuh. Serangan umum yang dilaksanakan terhadap kota-kota yang diduduki Belanda mulai dilaksanakan pasukan tentara negara Indonesia dan dikenal sebagai serangan umum. Susunan Kabinet PDRI: 1. Mr. Syafruddin Prawinegara sebagai Ketua PDRI. 2. M. Hasan sebagai Wakil Ketua. 3. Mr. Sultan Muhammad Rashid sebagai Menteri Keamanan. 4. Mr. Lukman Hakim sebagai Menteri Keuangan. 5. Ir Mananti Stompo sebagai Menteri Pekerjaan Umum. 6. Ir Indra Saya sebagai Menteri Perhubungan. Setelah berbicara jarak jauh dengan pimpinan Republik di Jawa, maka pada 31 Maret 1949 Prawinegara mengumumkan penyempurnaan susunan pimpinan pemerintahan Darurat Republik Indonesia sebagai berikut: Mr. Syafruddin Prawinegara sebagai Ketua. Kedua, Mr. Santo Tirto Projo sebagai Wakil Ketua. 3. Mr. Alexander Andreas Marimis sebagai Menteri Luar Negeri. 4. Dr. Skima sebagai Menteri Dalam Negeri. 5. Dr. Lukman Hakim sebagai Menteri Keuangan. 6. Mr. Ignatius Kasimo sebagai Menteri Kemakmuran. 7. Kiai Haji Maksyur sebagai Menteri Agama. 8. Mohasan sebagai Menteri Pendidikan. 9. Ir Indra Cahya sebagai Menteri Perhubungan. 10. Ir Mananti Stompo sebagai Menteri Pekerjaan Umum. 11. Sultan Muhammad Rashid sebagai Jalanan rombongan PDRI itulah beberapa daerah pernah menjadi tempat persinggahan bagi pemerintahan. Sebut saja Bangkinang, Simpang 3, Kebun Bambu, Logas, Sungai Durian, Teluk Kuantan, Kiliran Jauh, Muara Labu, Sungai Dare, Abaisiat, Bidar Alam, Sumpur Kudus, dan Padang Japang. Rumah Ketua PDRI Syafruddin Prawinegara di Bidar Alam Solo Selatan, Sumatera Barat, yang dipergunakan juga untuk kantor pemerintahan. Sejumlah tokoh pimpinan publik yang berada di Sumatera Barat dapat berkumpul di Halaban dan pada tanggal 22 Desember 1948 mereka mengadakan rapat di Halaban yang dihadiri oleh 1. Syafruddin Prawinegara. 2. Teuku Mohasan. 3. Lukman Hakim. 4. Insinyur Indra Cahya. 5. Insinyur Mananti Sitompul. 6. Marioni Danu Broto. 7. Abdul Karim. 8. Rusli Rahim. Ya, kali ini kita akan lebih mengenal sosok Syafruddin Prawinegara, pemimpin sederhana sekaligus dai yang istiqomah.
Beliau lahir di Anyar, Banten pada 28 Februari 1911 dan wafat pada 15 Februari 1989 di Jakarta. Pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan, Menteri Kemakmuran, Wakil Perdana Menteri, Gubernur Bank Sentral atau Bank Indonesia. Dan paling besar jasa beliau adalah ketika menjabat sebagai Presiden. Ya, sosok pahlawan kita yang satu ini pernah menjabat sebagai Presiden Pemerintah Darurat Republik Indonesia tahun 1948 sampai 1949. Ketika Soekarno-Hatta ditawan Belanda dalam agresi militer II. Syarifuddin Prawinegara memimpin republik ini dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Selama menjadi pemimpin, beliau sangat sederhana. Kisahnya yang terkenal, ketika sang istri tidak mampu membeli gurita atau kain penutup dada untuk bayi mereka, Syarifuddin Prawinegara juga dikenal sebagai dai yang hebat. Ketegasannya terlihat saat menjabat sebagai Ketua Aktif Korps Mubalik Indonesia. Beliau menganjurkan agar dai tidak hanya menjadi jaksa dalam tanda kutip yang hanya menyalahkan, namun berdakwah hendaknya mencerahkan, memahamkan menuju penyadaran dan pertaubatan. Oke, sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila salah mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.